Benito Mussolini adalah seorang politisi yang dikenal sebagai diktator fasis Italia antara tahun 1925 sampai 1945. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Italia pada periode 1922 sampai 1943 dan bersahabat dengan Adolf Hitler selama Perang Dunia II untuk menopang kepemimpinannya. Setelah Jerman menyerah di Italia pada 1945, Benito Mussolini dieksekusi, kemudian jasadnya digantung terbalik dan diludahi oleh penduduk kota. Benito Mussolini lahir di Italia pada 29 Juli 1883 dengan nama lengkap Benito Amilcare Andrea Mussolini. Ia merupakan putra dari seorang pandai besi bernama Alessandro dan ibunya Rosa adalah seorang guru sekolah. Semasa muda, Mussolini lebih banyak menghabiskan waktu bersama sang ayah dan akhirnya terpengaruh dengan pandangan politik dari ayahnya yang berhaluan sosialis. Pada 1901, ia dikirim ke sekolah asrama yang dijaga oleh para biarawan Salesian. Meski dikenal sebagai sosok pemalu, ia juga kerap bentrok dengan guru-gurunya dan sesama teman asrama karena perilakunya yang angkuh, pemarah, dan juga kasar. Bahkan Mussolini juga sempat melukai temannya dengan menggunakan senjata tajam. Akibat perilaku buruknya tersebut, Mussolini dipindahkan ke sekolah non-agama di Formigopoli, di mana ia justru mendapatkan nilai bagus dan disenangi oleh gurunya, seorang sosialis dan jurnalis. Setelah lulus dari sekolahnya pada 1902, Benito Mussolini berimigrasi ke Swiss untuk menghindari wajib militer. Pada masa ini, ia mulai banyak belajar mengenai politik dan aktif dalam gerakan sosialis Italia di Swiss, sehingga sempat terlibat bentrok dengan polisi. Pada 1909, Mussolini pindah ke Austria-Hungaria untuk menjadi editor surat kabar sosialis, tetapi dideportasi kembali ke Italia setelah dituduh melanggar undang-undang yang dimaksudkan untuk mengatur kebebasan pers. 1 tahun kemudian, Mussolini menjadi penyunting untuk surat kabar sosialis lain, tetapi segera dipenjara karena dituduh menghasut kekerasan. Selama 6 bulan penahanannya, ia mulai menulis autobiografinya dengan diketahui berpisah dari Partai Sosialis pada 1914. Setelah itu, ia membangun surat kabarnya sendiri dan mendorong kekerasan dari para pendukungnya ketika kerusuhan menyebar ke seluruh negeri. Pada 1915, Mussolini bergabung dengan tentara Italia dalam Perang Dunia I. Ia bertempur di garis depan dan memperoleh pangkat kopral sebelum diberhentikan karena mengalami luka cukup parah. Setelah itu, ia kembali ke surat kabar pada 1918, menyerukan agar diktator menguasai Italia. Tekanan dari Mussolini dan pengikutnya memaksa pemerintah untuk memerintahkan penahanan orang asing yang dianggap busuk. Setelah perjanjian Versailles pada 1919, Mussolini mengumpulkan berbagai kelompok proletar ke dalam sebuah organisasi nasional yang disebut Facci Italiani di Combattimento, gerakan fasis yang menyerukan tentang terhadap diskriminasi kelas sosial dan mendukung sentimen nasionalis. Ia mengkritik pemerintah Italia yang dirugikan dalam perjanjian Versailles sehingga memicu kekacauan politik nasional. Mussolini sempat ditangkap karena diduga mengumpulkan senjata untuk menggulingkan pemerintah, tapi dibebaskan hari berikutnya. Pada 1921, ketika Raja Italia Victor Emmanuel III membubarkan parlemen di tengah meningkatnya kekerasan dan kekacauan, Mussolini berhasil mengambil kesempatan itu untuk menduduki kursi sebagai wakil di parlemen. Organisasi fasis yang didirikannya pun segera diubah namanya menjadi Partai Fasis Nasionalis. Pada 1922, beberapa kota di Italia berhasil direbut oleh pasukan fasis yang juga membakar kantor-kantor komunis dan sosialis.
Pada Oktober 1922, Mussolini mengancam akan berbaris ke Roma untuk mengambil alih pemerintahan melalui kekerasan jika tidak diserahkan kepadanya. Raja Victor Emmanuel III pun menyaksikan ribuan pasukan fasis bersenjata memasuki Roma. Ia terpaksa meminta Mussolini untuk membentuk pemerintahan yang baru. Setelah itu, Mussolini menjadi Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri Italia. Namun para ahli sepakat bahwa Mussolini baru resmi menjadi diktator Italia pada 3 Januari 1925 setelah pidatonya di depan parlemen Italia yang menegaskan haknya atas kekuasaan tertinggi di Italia. Setelah itu, siapapun yang dicurigai antifasis akan dihukum penjara tanpa pengadilan. Pada 1926, fasis menciptakan kelompok pemuda bernama Opera Nazionale Balilla dan membubarkan semua organisasi pemuda lainnya. Pada tahun yang sama, semua anggota parlemen komunis ditangkap, sedangkan semua anggota sosialis diusir. Kondisi diperparah karena kaum fasis memiliki 66% surat kabar di Italia, sehingga mudah untuk mengendalikan berita dan propaganda. Bersahabat dengan Adolf Hitler. Pada awalnya, Benito Mussolini tidak menyukai Adolf Hitler, namun seiring waktu keduanya justru bersekutu. Setelah invasi Italia ke Ethiopia pada 1935, Jerman menjadi negara kedua yang mengakui legitimasinya. Pada 1937, Italia keluar dari Liga Bangsa-Bangsa karena solidaritas dengan Jerman. Selanjutnya, Mussolini mendukung Hitler dalam menginvasi Austria dan pengusiran bangsa Yahudi. Pada 22 Mei 1939, Italia dan Jerman menandatangani Fakta Baja yang secara resmi membentuk blok poros. Selama masa jabatannya, Mussolini bertanggung jawab untuk membawa Italia ke ranah Perang Dunia Kedua bersama dengan Hitler. Kediktatoran Mussolini mengundang ketidakpuasan dari rakyat Italia sendiri. Upaya menghabisi dirinya pun berkali-kali dilakukan tetapi gagal. Akhir bulan April, Pusat Komando Partisan Italia CLNI mengumumkan perlawanan besar di Milan bersama dengan mundurnya pasukan Jerman. Melihat kondisi saat itu yang sudah tidak menguntungkan, Benito Mussolini berusaha kabur dari Milan. Masih di hari yang sama, CNLAI mengumumkan bahwa semua anggota pemerintahan fasis terbukti bersalah dan membawa Italia ke dalam pintu kehancuran. CNLAI pun memberikan hukuman mati kepada siapapun yang menjadi anggota pemerintahan fasis yang dipimpin oleh Mussolini. Pada akhirnya, Benito Mussolini meninggal setelah ditangkap dan dihabisi berkali-kali oleh tentara pada 28 April 1945. Meski sudah tidak bernyawa, Benito Mussolini digantung terbalik di Piazzale Loreto, sebuah lapangan di dekat stasiun kereta api di Milan, untuk bebas ditendang dan diludahi oleh banyak orang. Jika mengenal Benito Mussolini, tidak akan terlalu jauh dari paham fasisme. Fasisme tidak mempercayai manfaat dari perdamaian. Fasisme yang dianut Benito Mussolini tak mengakui paham yang menentang peperangan atau fasisme. Golongan fasisme pernah berkembang menjadi gerakan politik di Italia. Mengutip buku Menyikap Tabir Fasisme, kata fasisme berasal dari bahasa Latin facies yang berarti kumpulan tangkai yang diikatkan di kapak. Facies juga melambangkan otoritas di Romawi kuno. Fasisme berkembang di Italia saat Benito Mussolini berkuasa pada 1922. Benito Mussolini seorang politikus yang memimpin Partai Fasis Nasional. Bagaimana perkembangan fasisme? Perkembangan fasisme di Eropa, misalnya Nazi yang berkembang di Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, dipandang memiliki akar fasisme. Tapi Nazi berfokus pemurnian ras dan gerakan antisemitisme atau sikap permusuhan terhadap kaum Yahudi. Mengutip G. Store,
publikasi berjudul Radical Right and Neo-Fascist Political Parties in Western Europe Comparative Politics menjelaskan kelompok penganut fasisme berfokus kesatuan nasional negara melawan musuh internal maupun eksternal. Karakteristik kelompok fasisme seperti kepemimpinan yang karismatik, organisasi massa, memiliki aliansi dengan organisasi paramiliter, dan menentang lawan politiknya dengan kekerasan. Benito Mussolini meyakini fasisme sebagai pertimbangan dan pengamatan terhadap perkembangan kemanusiaan yang terpisah secara politis. Seperti dikutip dari publikasi Fordham University, fasisme tidak mempercayai kemungkinan atau manfaat dari perdamaian. Fasisme yang dianut Mussolini tak mengakui paham yang menentang peperangan atau pasifisme. Mussolini memandang pasifisme lahir dari penolakan atas perjuangan atau tindakan pengecut di hadapan pengorbanan. Menurut Mussolini, perang akan membawa seluruh energi manusia ke tingkat yang paling tinggi. Dari perang juga manusia mendapat laba kebangsawanan karena keberanian. Pilihan apapun selain perang tak membuat manusia berada dalam posisi membuat keputusan besar antara hidup atau mati. Penganut fasisme meyakini hidupnya suatu tugas atas perjuangan dan penaklukan. Gerakan yang disinyalir berjalan dengan ideologi fasisme mempunyai beberapa karakteristik umum di dalamnya. 1. Menjadi oposisi Marxisme. Sudah bukan menjadi rahasia bahwa gerakan dengan ideologi fasisme memiliki kebencian pada ideologi Marxisme apapun jenisnya, baik totalitarian, komunis hingga sosialis demokratis. Begitu pula pada akhir Perang Dunia ke-1, banyak anggota Nazi generasi awal yang bertugas di korps kelompok paramiliter yang dibentuk mantan tentara melakukan banyak tekanan dan intimidasi kepada aktivis sayap kiri Jerman. Kala itu, begitu pula pada tahun 1933, Adolf Hitler secara rutin mengirim ratusan aktivis Marxis Jerman ke kamp konsentrat dan melakukan intimidasi kepada mereka. 2. Menjadi oposisi demokrasi parlementer. Gerakan fasis mengkritik demokrasi parlementer atas sikap membiarkan ancaman gerakan Marxis. Menurut Hitler, sistem demokrasi melemahkan seleksi alam elit penguasa. Menurutnya, sistem ini hanyalah bentuk pengembangan kegagalan manusia secara sistematis. Menteri propaganda Hitler, Joseph Goebbels, menyatakan bahwa rakyat tidak akan pernah bisa memerintah diri mereka sendiri. Joseph Goebbels juga menyatakan bahwa setiap sejarah manusia diciptakan oleh bangsawan. Sebelum berkuasa, meski Hitler dan Mussolini tidak suka dengan sistem demokrasi, mereka pernah bersikap tunduk dan mengikuti segala bentuk prosedur dalam demokrasi. Pada tahun 1933, saat Hitler ditunjuk sebagai kanselir, dia bersikap dengan melepaskan segala atribut kemiliteran dan menggantinya dengan pakaian sipil. Bahkan Hitler juga kedapatan melakukan penghormatan dengan membungkukkan sebanyak-banyaknya kepada Presiden Paul von Hindenburg dalam beberapa upacara publik. Sedangkan pada tahun 1923 Mussolini mengusulkan reformasi pemilu yang kemudian itu dikenal dengan Undang-Undang Acerbo. Undang Acerbo memuat peraturan yang menyatakan partai dengan pemilih terbanyak berhak atas 2/3 kursi dalam parlemen. Meskipun Mussolini bersikeras ingin menyelamatkan parlemen, Undang-Undang Acerbo ini justru menjadi celah bagi kaum fasis untuk kembali kendali parlemen dan menerapkan kediktatoran di tahun-tahun berikutnya.